Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta ditunggu video terbaru selanjutnya. Waduh, aku masih mikir itu tuh, masih mikir suara itu kan. Temen gue ngobrol, tiba-tiba suara ukulele gue bunyi sendiri di belakang. Gue pulang dia langsung bilang ke gue, ngerasa kayak gitu katanya. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Danu. Hari ini gue ditemani dengan Upi, Lutfi, dan samping gue Hasbi atau Babe. Kali ini di konten yang berbeda, yaitu merinding cuy. Hashtag merinding cuy. serem sih ini, kita bakal tetap serem. Cerita-cerita mistis atau horor ya yang pernah kita rasain pribadi gitu. Konten pertama ini kita ngebahas ceritanya Upi nih. Serem sih kayaknya. Serem kayaknya. Kayaknya, aduh. Ya udah, langsung aja kita dengerin nih cerita dari Upi. Oh, iya. Ini apa nih Pi? Ceritanya Pi yang pernah lu rasain nih. Dari gua ini dulu kali pengenalan tempatnya dulu. Gua kan sempat kontrak nih di Jogja. Di Jogja tuh tahun 2018. Jadi gua ngontrak di Jogja itu selama 2 tahun. Nah di sana tuh gua bikin kayak produksi kerajinan gitu lah. Nah kebetulan gua dapet kontrakan tuh yang harganya ya lumayan murah lah kalau dibandingin sama tempat lain. Kayak kisaran berapa belas juta gitu setahun. Tapi itu posisinya kontrakan gua pas gua tempatin itu kosong selama 2 tahun sebelum gua di situ itu kosong selama 2 tahun. Dan kondisi bangunan itu bangunan ibaratnya bangunan zaman dulu lah, nggak zaman dulu banget sih, bangunan lama lah, bangunan lama Jogja yang pagar-pagarnya, jadi buka pintu itu langsung jalanan gitu. Bangunan lama aja, lama. Terus lama nggak diurus juga kan 2 tahun itu kan nggak dinempatin. Lantainya itu juga lantai-lantai yang semen halus itu. Oh iya, tahu ya, model-model ya, dulu kagak dikeramik kan. Nah di situ tuh apa sih sebetulnya tuh blok denah ya. Nah denahnya tuh jadi itu ada 3 kamar, 2 kamar mandi di belakang. Depannya itu kayak tempat kayak gua naruh ini kerajinannya. Nah ruang tengah tuh ruang produksinya. Nah belakang tuh juga ada taman gitu, ada taman kecil. Jadi posisinya di situ tuh nempatin ada waktu itu tuh ada 4 orang. Nah kamar gua tuh posisinya di tengah. Jadi kamar itu berjejer, 3 berjejer. Cuman kamar yang paling belakang dia di luar rumah. Kan kalau rumah zaman dulu posisi kamar mandi itu pasti keluar rumah kan? Banyak ngeliatin gitu. Iya, pasti keluar rumah. Nah, kamar yang terakhir itu ibaratnya di luar rumah tuh. Beda sama kamar gua, rumah utama. Nah, kamar gua di tengah. Nah, situ ya bulan-bulan awal sih masih biasa aja, ibaratnya adaptasi lah. Adaptasi gitu. Cuman kalau suasana sih enak sebenarnya, suasana lingkungan situ sih enak. Nah, suatu waktu tuh gue pernah pas di situ tuh, jadi posisi kan namanya rumah produksi kan kadang lembur, kadang ini ya, maksudnya kadang tuh kerja bisa sampai malam, kadang suka nggak ingat waktu lah, terus tidur juga namanya anak-anak kayak rantau gitu, anak ngekos mah kapar aja gitu kan. Nah jadi di taman dalam tuh gue bikin kayak ada tempat nongkrongnya lah, kayak apa buat nongkrong kalau capek nongkrong di belakang, ngopi gitu. Oh ya belakang juga ada dapurnya tuh, jadi dapur sebelahnya taman langsung lebar gitu. Nah sampingnya dapur lagi itu kamar mandi. Nah pada itu gue lagi nongkrong tuh di taman belakang tuh malam-malam.
sekitar jam 11-an lah, 11 menuju ke 12 lah. Udah hampir tengah malam, udah mau tengah malam. Lagi nongkrong itu lumayan rame sih. Ada berempat atau berlima gitu. Pokoknya ada tukang diet gue juga tuh. Posisi dia lagi nongkrong di belakang. Nah pas lagi nongkrong, jadi posisinya kan gue senderan ini tembok ini ya kan. Nah gue duduk di belakang gue tembok gitu kan. Biasa lagi ngobrol-ngobrol enak-enak gitu. Terus tiba-tiba tuh ada kayak suara, pertama sih kayak deg-deg kayak gitu. Nah gue mikir awalnya tuh ini suara, jadi di situ tuh kalau ada di jalanan itu kan paving block tuh. Nah kadang tuh kalau ada motor lewat tuh suka ada yang nggak rata paving block ya. Jadi suka kayak kan bawahnya got. Iya. Bawahnya kalau lewat tuh suka deg-deg gitu kayak gitu. Awalnya gue mikir gitu, suara-suara itu kan masih pada biasa aja, deg-deg kayak gitu. Ngobrol lagi santai segala macam kan, ngobrol. Terus bunyi lagi tuh, deg-deg. Waduh, gue masih mikir itu tuh, masih mikir suara itu kan, suara orang motor kali ya, motor. Cuman gue baru sadar, perasaan tuh kagak ada suara motor. Kalau ada suara motor tuh pasti kedengeran, soalnya posisi kamar belakang itu langsung buka pintu tuh langsung jalan. Nah nggak lama, tiba-tiba muncul lagi suaranya, cuman lebih kencang. Dan itu berasa di atas kepala gua. Jadi ibaratnya kayak orang nggak tahu apa gitu mukul-mukul tembok dari belakang. Kalau lagi deg-deg, terus lama muncul lagi deg-deg. Makin kesini makin cepat suara deg-deg. Waduh, deg-deg. Gue merinding nih sekarang aja. Gue merinding nih sekarang asli. Nah itu baru bingung kan ya. Itu gue ini sih merasa getar dari kan gue posisinya yang dari tembok ya. Itu getar temboknya pas kayak dipukul, kayak bener-bener dipukul kayak gini ya. Iya. Anak-anak lagi nongkrong gitu semua, nggak ada yang di dalam, nggak ada yang di dalam ruangan. Jadi lagi pada nongkrong di belakang semua. Iya, semuanya ya suara dari dalam gitu. Dari tembok itu rumah dalam kan? Iya, rumah dalam. Enggak kan asalnya. Rumah dalam, ruangan tamu lah ibaratnya. Bukan ke samping itu ada rumah lagi dalam kan. Rumah tamu. Kan itu pada bingung ya. Awalnya gue langsung nyadar tuh. Kan gue manggil tukang jahit gue, Mas, suara apa nih ya? Udah biarin kan katanya. Udah tidur. Udah tuh, itu bubaran. Udah pada masuk kamar, jadi posisinya di kamar paling belakang itu yang di luar rumah. Itu tuh ditempatin sama tukang jahit gua, kalau misalnya minat tuh tidur situ tuh, tukang jahit gua sama temen gua. Nah gua di kamar tengah. Di kamar tengah kan di dalam rumah tuh. Udah pada masuk tuh, udah pada nutup pintu. Nah gua tuh gak ada nutup pintu ke ruangan belakang. Itu ada pintunya, jadi kalau mau ke belakang tuh ada pintunya tuh. Itu. Nah cuman biasanya gua kalau kamar tuh gak pernah tutup pintu. Udah gua tutup, udah pada masuk, tapi kan belum pada tidur lah, karena jam segitu jarang banget pada tidur. Nah tiba-tiba, nah di situ kan jadi ada ukulele, jadi gue di sana tuh sering main ukulele. Ukulele tuh pada kalau pas pada bubaran tuh udah pada taruh di situ semua tuh. Iya. Ukulele apa segala macam pada taruh situ semua tuh. Pas gue tutup pintu, baru belum tidur sih, main HP lah, temen gue ngobrol. Tiba-tiba suara ukulele gue bunyi sendiri di belakang. Waduh, jreng. Waduh, kecakan. Nggak pakai kunci gitu, langsung terus bikin jreng anjir. Gue serah nih. Gue ini anjir sebuat cok. Itu siapa yang mainin? Posisinya pada baru masuk kamar semua. Semua tuh udah kamar. Nah, tukang jahit gua sama temen gua tuh udah masuk, udah ditutup kamarnya. Nah posisinya gua tuh terakhir masuk, teman gua terakhir masuk, gua terakhir masuk. Nah gua masuk, ngobrol bentar lah sama teman gua. Ya kan kalau
otomatis suaranya kenceng soalnya. Kalau pelan tuh gue nggak bakal denger soalnya pintu udah ditutup kan. Tutup, terus ukulele juga ya jaraknya nggak dekat-dekat banget lah. Kalau dari kamar gue kayak ini lumayan kalau suara kayak gitu bisa kedengeran kan ibaratnya. Iya, genjreng gitu, jreng. Wah anjir, kata gue siapa ya? Terus gue cek lagi kamar itu gue tutup, udah pada tidur. Siapa nih? Ya udah akhirnya apa? Gue diemin aja dulu. Udah abis itu tidur aja gue sama temen gue. Itu ibaratnya pengalaman sepenggal pengalaman gue di situ. Itu sih banyak loh. Banyak banget sih. Berarti masih ada cerita lainnya dong. Baru sepenggal Loh. tapi ya cukup scary juga sih. Maksudnya gue Itu ngaco sih, Bikin isu sih. iseng Jadi- banget ya. gue pernah juga diceritain sama, jadi kan posisinya rumah kontrakan gue depan itu angkringan ya. Nah itu biasa kalau malam tuh pada nongkrong bisa sampai jam 1, jam 2. Jadi gue pernah diceritain tuh sama yang punya angkringan, gue manggil Budi angkringan ya. Jadi sebelum gue deh, orang yang nempatin gue sebelumnya yang nempatin rumah itu katanya itu tuh orangnya skeptis lah, dia nggak percaya sama yang gitu-gituan. Dia nempatin itu selama 7 tahun katanya sebelum gue. Nah itu dibilang dia nggak percaya banget orangnya. Maksudnya dibilang berani sih ya berani lah. Pas nempatin di situ katanya mau mencing aja dia nggak berani ke belakang sampai dia melihara anjing berapa gitu buat jagain rumahnya katanya, saking nggak berani. pas yang sebelum gue nempatin situ. Dan temen gue ada juga temen dibilang berani juga, maksudnya percaya nggak percaya juga kayak gitu nih. Terus dibilang berani sih juga lumayan berani soalnya dia kadang tuh tidur tuh di kamar belakang sendirian. Kamar belakang tuh paling horor deh. Soalnya buka tuh langsung keluar langsung di taman. Kamar belakang sama kirinya tuh udah kamar mandi. Dan ada sumurnya juga tuh di depan kamar mandi. Ada suasana. Ada sumur. Suasana Ada sumur. Iya, pas dia pas tinggal di situ sendirian katanya. Kan pernah gua tinggal berapa bulan. Pas itu udah pada pulang kan. Gua tinggal tuh, maksudnya gua pulang ke Bekasi. Gua tinggal 2 bulan, 3 bulan gitu. Pulang-pulang dia langsung bilang ke gua ngerasa kayak gitu katanya. Jadi pas emang bener ada kayaknya di situ. Ngaco sih, soalnya ya udah lama gak ditinggalin juga kan itu rumah. Pas gua di situ udah 2 tahun kosong, jadi kondisinya itu parah, lumayan harus banyak yang dibenerin lah ibaratnya, dan harus banyak dibersihinnya tuh parah. Ngajak kenalan sih kayaknya yang di situ. Iya, kenalan dulu ya. Iseng-iseng Ngasih tau kalau ini. misalnya ada yang nempatin juga di situ selain kalian. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta ditunggu video terbaru selanjutnya.